نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menumbuh kembangkan iman takwa kita kepada Allah. Karena takwa inilah yang diharapkan menjadi output setiap ibadah yang dicanangkan Allah kepada kita. Takwa inilah yang senantiasa diharapkan Allah menjadi asar, menjadi buah, menjadi hasil dari setiap rangkaian syariat yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal ibadah puasa yang pada akhirnya Allah mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang berjiwa takwa. Maka dengan demikian jamaah sekalian, di Ramadan yang sudah 1 pekan lebih ini meninggalkan kita, tentu banyak kenangan-kenangan indah bersamanya. Yang tentu kenangan ini jamaah sekalian senantiasa menumbuh kembangkan jiwa fitrah kita sebagai hasil ibadah Ramadan kita yang kemudian kita sebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada jiwa fitrah. Jiwa fitrah seorang manusia adalah ketika seseorang itu di dalam jiwanya secara nurani, dalam satu perasaan yang paling dalam, senantiasa menginginkan hidup yang damai, hidup yang tentram, aman dan nyaman dalam kedamaian dan keseimbangan. Inilah makna fitrah yang sesungguhnya jamaah. Dan saya yakin semua manusia pasti mengharapkan demikian. Walaupun kadang-kadang dalam realita kehidupan sangat-sangat kontra, bahkan berlawanan 180 derajat. Contoh jamaah sekalian, di tengah-tengah umat muslim, saudara-saudara kita di Palestina, di saat tenangnya mereka iktikaf di akhir Ramadan, sampai saat ini pun belum merasakan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang dalam hidupnya kepingin hidup yang tenang dan tentram, tapi kadang-kadang masih. Kalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa merenungkan kehidupan kita yang sesungguhnya dengan jiwa fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu ke dalam agama Allah yang fitrah, yaitu agama Islam, di mana fitrah itulah Allah ciptakan manusia. Seakan-akan Allah memberikan gambaran kepada kita jamaah sekalian bahwa seorang manusia yang notabene menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya adalah satu bekal yang sangat istimewa, yaitu takwa Allah dengan jiwa fitrah. Dan inilah jamaah sekalian hasil godokan kita, training kita, pendidikan kita selama sebulan Ramadan yang mulia. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah sekalian, dari fitrah ini kemudian kita kembalikan kepada diri kita. Ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Sehingga di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah diri keluarga kalian, agar senantiasa tidak terjerumus ke dalam kenistaan, kemungkaran, kerusakan, bahkan pada akhirnya terjerumus ke dalam siksa api neraka di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang kita saksikan jamaah, bahkan kita pun hendaknya ikut merasakan. Karena Rasulullah bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak ikut memikirkan
tidak ikut merasa sedih ketika ada urusan-urusan kaum muslimin yang ternodai, ada urusan-urusan kaum muslimin yang disakiti, dizalimi orang lain, yang kemudian kita biasa-biasa saja, tidak merasakan kesedihan mereka, maka orang semacam ini, kata Rasulullah, tidak termasuk golongan sesama muslim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, yang jelas kerusakan-kerusakan itu, bahkan peperangan-peperangan itu akan berdampak berkorban jiwa dari berbagai pihak, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, yang tentunya mereka mudah-mudahan dengan segala juang mereka akan menyelamatkan dengan izin Allah Masjidil Aqsa yang selama ini menjadi masjid ketiga yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau yang artinya ada 3 masjid di muka bumi ini yang dimuliakan Allah, yang harus kita muliakan, yaitu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena Masjidil Aqsa adalah bagian penting daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini merupakan gambaran kemahasucian Allah yang dipertaruhkan untuk mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, sehingga pada awal perintah salat Rasulullah pun diharuskan menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Dan saat ini jamaah sekalian, masjid yang dimuliakan Allah itu sedang dalam bahaya, sedang dalam ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kaum Zionis Israel, yang tentu kita senantiasa ikut prihatin jamaah sekalian. Kenapa? Karena hati nurani kita sebagai jiwa-jiwa kaum muslimin, sebagai orang-orang yang berjiwa taqwa Allah, yang tadi sudah saya sampaikan di dalam surah Ali Imran, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Seakan-akan Allah menggambarkan orang yang beriman kemudian bertakwa dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, pasti mereka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka akan tetap menjaga keislaman mereka sampai ajal menjemputnya. Islam itu apa? Islam adalah kedamaian, menjaga selamat dan menyelamatkan. Selamat untuk dirinya sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain. Maka Rasulullah kemudian bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang indah adalah seorang muslim yang ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dengan ucapan apalagi perbuatan kita. Dan itulah hadirin sekalian, hakikat jiwa fitrah kita. Maka dengan kenangan-kenangan Ramadan, betapa kita diharapkan untuk memberikan satu solusi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah wabah corona yang melanda dunia. Senantiasa kita kembalikan kepada diri kita untuk menata hati, menata diri, menjaga jiwa kita agar senantiasa kesucian yang ada di dalam kehidupan kita tidak kita kotori dengan perbuatan-perbuatan kita, sehingga Allah pun kemudian mengancam kepada manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di muka bumi ini, bencana musibah yang datang silih berganti, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi, atau yang ada di daratan maupun di lautan ini, akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah segera mencicipkan sebagian azabnya agar manusia mau kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jiwa fitrah ini, hasil didikan Ramadan yang sudah sepekan lebih kita tinggalkan jamaah sekalian, harus tetap terjaga, tertanam, terpatri di dalam jiwa kita masing-masing jamaah sekalian, seraya sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Jadi kita senantiasa berharap agar amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, taubat kita, cara-cara kita merubah dalam kehidupan kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan jadikan kita termasuk orang-orang yang beridul fitri, kembali kepada kefitrahan kita dan menjadi orang-orang yang bahagia sebagaimana sabda Rasulullah, lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada 2 kegembiraan yang luar biasa yang disuguhkan, yang dihadiahkan Allah kepada orang-orang yang berhasil menunaikan ibadah puasa. Yang pertama ketika berbuka, yakni ketika berhari raya seperti kita saat ini jamaah sekalian, dan kemudian nanti di hari akhirat di surga mudah-mudahan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu kegembiraan yang luar biasa
yang tidak terhingga nilainya dengan seisi dunia sekalipun. Untuk itu jamaah sekalian, fitrah yang sudah ada di dalam diri kita ini tentu harus kita pegang teguh. Kalau perlu kita pertahankan, bahkan harusnya kita tingkatkan. Maka setelah Ramadan disebut dengan Syawal, yang notabene maknanya adalah bulan peningkatan, untuk meningkatkan kita, untuk bermusyawarah, untuk bermusabaqah, berkompetitif di dalam segala kebaikan, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya, di mana surga Allah seluas langit dan bumi, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil didikan puasa yang panjenengan laksanakan selama ini. Baiklah jamaah sekalian, untuk itu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, senantiasa sesuai dengan nama Masjid Panjenengan Al-Mujahidin, kita bersungguh-sungguh bermujahadah, bertakarrub kepada Allah agar kita senantiasa diberikan fitrah kita di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga bahagia dunia dan akhirat kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauh dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal yahudiyyin al mal'unin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin wa min ahlil mu'minin wa min ahlil muhsinin wal mukhlisin. Ka qawlihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa ma'asyiral hadirin, i'lamu annallaha yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqqidna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal mu'minin wa najjina min masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa sallimil aqsa ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, para jamaah kami ya Allah, saudara-saudara kami. Selamatkan kami dunia akhirat kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami. Selamatkan kami dari musibah, wabah dan pandemi ini ya Allah.
Ya Allah, tolonglah kami, saudara-saudara kami, terutama ikhwanul muslimin yang ada di Palestina, ya Allah. Selamatkanlah Masjidil Aqsa, ya Allah. Selamatkanlah Masjidil Aqsa, ya Allah. Masjid yang selama ini panjenengan muliakan, ya Allah. Dan juga kami memuliakan masjid panjenengan, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup di bawah ridha-Mu, ya Allah, dengan hidayah-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah taubat kami, terimalah amal-amal soleh kami, ya Allah. Terutama selama bulan suci Ramadan, ya Allah, yang semakin jauh meninggalkan kami, ya Allah. Dan perkenankan kami, Engkau berikan panjang umur, sehat walafiat, umur yang barakah, ya Allah, sehingga berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan dan tahun berikutnya, ya Allah. Dan berikan kami hidup yang sekali ini, ya Allah, dengan rezeki-Mu yang halal barakah, untuk bekal ibadah istiqamah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, dan senantiasa bisa berinfak bersedekah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, membimbing putra-putri generasi kami, anak-anak didik kami yang salih salihah, generasi yang ahli ibadah berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ahyina bihayatin tayyibah wa amitna bi akhir kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikru